Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 SMI yang bertemakan kajian masyarakat Kampung Pulau sebagai sistem sosial budaya. Next. Nah, sebelum memperkenalkan kelompok 2, tujuan kami di sini ingin mempresentasikan serta menjelaskan tentang kajian sosial budaya yang ada di Indonesia, yaitu di Kampung Pulau. Nah, untuk kelompok 2 ini, yang pertama ada Fahmi Ahmad Mukodas, yang kedua ada Sinta Pratiwi, yang ketiga ada Mira Marsanda, yang keempat ada Sylvia, kelima ada Tianur Hidayat, yang keenam ada Gilang Adi, yang ketujuh ada Vanessa, yang kedelapan ada Dede, yang cantik. Next. Nah, untuk tema yang pertama yaitu tentang aspek fisik atau alamiah. Untuk materi ini disampaikan oleh Raditya. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai aspek fisik. Aspek fisik atau disebut juga dengan lingkungan fisik, yakni lingkungan sekitar kita yang menampakkan gejala-gejala alam secara terlihat. Lingkungan fisik merupakan keadaan ataupun kondisi fisik lingkungan alam yang terdapat di sekitar individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu letak dan luas wilayah. Kampung Pulau ini terletak pada letak astronomis 7 derajat 6 detik 11 menit 11 detik bintang selatan dan 107 derajat 55 menit 4 detik. Terdapat di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang dikenal dengan nama Situs Cangkuang. Luas area Kampung Pulau ini kurang lebih 2,5 hektar yang terdapat pada suatu kawasan bentuk kecil bernama pulau dengan luas kurang lebih 16,5 hektar dan berada di tengah-tengah sebuah danau bernama Situs Cangkuang. Situs Cangkuang terdiri dari perairan dan daratan. Pada bagian daratan terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Letik, Pulau Wedus, Pulau Katanda, dan Pulau Masigit. Pulau ini sudah tidak berupa karena sudung satu lain oleh pematang atau jalan yang dibawa oleh arus sungai. Kampung adat ini berbatasan dengan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukarame dan Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak Sari dan Desa Karanganyar, Kecamatan Lewigoong, sebelah selatan di sebelah berbatasan dengan Desa Leles, Kecamatan Leles, dan Desa Lagasari, Kecamatan Kadungora. Sekian pemaparan dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raditya. Mungkin selanjutnya yaitu sebentar. Nah, di sini ada topografi wilayah. Mungkin dari materi selanjutnya Sophie bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin semuanya, di sini saya akan memaparkan mengenai topografi wilayah. Nah, secara topografi, Kabupaten Garut ini terletak pada ketinggian 500 sampai 1000 mdpl. Nah, yang meliputi area seluas 122,460 hektar, mencakup 39,85% dari seluruh wilayah. Nah,
persentase kemiringan lahannya itu berkisar antara 15 sampai 40%, meliputi area seluas 127,747 hektar atau jika dipresentasikan itu 41,68%. Next slide. Nah, secara geografis, wilayah Kabupaten Garut ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu wilayah utara Garut, yang dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni daratan tinggi dan juga pegunungan. Nah, dataran tinggi ini terdiri atas dataran Garut dengan ketinggian 700 mdpl. Ada juga dataran Leles, di mana memiliki ketinggian 600 sampai 650 meter mdpl. Nah, selanjutnya ada dataran Limbangan yang memiliki ketinggian 500 sampai 550 mdpl. Nah, sementara daerah pegunungan ini terdiri atas 3 deretan, yakni gunung-gunung di sebelah barat seperti Gunung Papandayan, Gunung Kendara Perahu, Gunung Rakutak, Gunung Guntur, Gunung Masigit, dan juga Gunung Lagiri. Mungkin itu yang sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Sophie. Nah, di sini ada sumber daya alam, bisa disampaikan oleh Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan tumbuhan dalam kegiatan pemanfaatannya secara tradisional disebut etnobotani. Nah, kajian etnobotani ini tidak hanya dilihat dari bagaimana tumbuhan-tumbuhan tersebut digunakan, tetapi juga bagaimana penduduk dari suku tersebut memandang persepsi dan menjaga tumbuhan tersebut. Nah, bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan tumbuhan, di mana manusia menggantungkan hidup dari tumbuhan tersebut. Etnobotani ini sangat penting dipelajari oleh masyarakat Indonesia karena pemanfaatannya tumbuhan secara tradisional oleh suku-suku bangsa Indonesia. Masih banyak yang belum diketahui. Salah satu dari masyarakat adat itu adalah masyarakat adat Kampung Pulo ini yang terdapat di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat adat Kampung Pulo ini masih memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitarnya, baik untuk keperluan pangan, papan, sandang, serta upacara adat, serta untuk keperluan pengobatan. Nah, pada kawasan kampung adat ini masih banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan yang beraneka ragam. Boleh di next? Nah, keanekaragaman hayati atau disebut juga biodiversitas adalah keanekaragaman yang dapat ditinjau dari 3 tingkat, yaitu tingkat gen dan kromosom yang merupakan pembawaan sifat keturunan, tingkat jenis yaitu berbagai golongan organisme yang mempunyai susunan gen tertentu, dan tingkat ekosistem atau ekologi yaitu tempat jenis itu melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor biotik dan abiotik. Nah, makin besar jumlah jenis, makin besar pula keanekaragaman hayatinya. Bila jenis baru yang terjadi lebih banyak dari kepunahan, maka keanekaragaman hayati bertambah. Sebaliknya, jika kepunahan terjadi lebih banyak dari terbentuknya jenis baru, maka keanekaragaman hayati akan menurun. Keanekaragaman tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat kampung adat ini, adat pulau ini, yaitu sebanyak 93 spesies tumbuhan yang termasuk ke dalam 42 familia. Masyarakat adat kampung pulau ini memanfaatkan tumbuhan dalam berbagai macam seperti bahan pangan, papan, perlengkapan, obat, kosmetika, ritual, bahan perwarna, dan upacara adat. Nah, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat kampung pulau ini berbeda-beda tergantung pada jenis pemanfaatannya. Bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan secara berturut-turut adalah buah, daun, batang, bunga, umbi,
rimpang, dan akar. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta. Bisa next slide. Nah, untuk perumahan dan pemukiman ini bisa dijelaskan oleh Silvi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumahan dan pemukiman. Perumahan Kampung Pulo terdapat di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles. Letaknya terdapat di Jalan Derajat, Leuwih Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut. Luas pemukiman Kampung Pulo berkisar 340 hektar. Kampung Pulo merupakan sebuah kampung kecil terdiri dari 6 buah rumah dan 6 kepala keluarga. Sudah menjadi ketentuan bahwa jumlah rumah dan kepala keluarga itu harus 6 orang dengan susunan 3 rumah sebelah kiri dan 3 rumah di sebelah kanan yang saling berhadapan, dan ditambah 1 masjid sebagai tempat ibadah. Oleh sebab itu, kedua deretan rumah tersebut itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jika seberang anak laki-laki sudah dewasa, kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah pernikahan harus meninggalkan rumah tempat asalnya, keluar dari lingkungan keenam adat tersebut. Dia bisa kembali ke asalnya bila salah satu keluarganya itu meninggal dunia dengan syarat harus anak wanita dan ditentukan atas pemilihan keluarga setempat. Next slide. Selanjutnya, kondisi existing Kampung Pulo terdapat dikelilingi Danau Cangkuang. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Kampung Pulo yaitu terdapat Candi Cangkuang, Pemakaman Dalam Arif Muhammad, Kampung Pulo, dan Museum Situ Cangkuang. Berdasarkan pola pemukiman Kampung Pulo terdapat 7 bangunan, salah satunya fasilitas musola untuk masyarakat Kampung Pulo. Denah rumah terbentuk 4 persegi panjang membujur dari arah barat timur dengan arah hadap utara atau selatan. Dengan arah hadap demikian, setiap rumah saling berhadapan dengan pembatas tanah lapang. Tata ruangnya itu terdapat ruang tamu, ruang tidur tamu, ruang tidur utama, ruang tengah, dapur, dan goa. Pada pemukiman Kampung Pulo sudah mengalami perbaikan dari segi material atap, akan tetapi ada satu bangunan yang masih dipertahankan keasliannya. Next. Selanjutnya, pola penyebaran Kampung Pulo itu memiliki pola terpusat di mana 6 buah rumah yang memanjang saling berhadapan dan pada bagian tengah terdapat masjid. Pola terpusat pada pemukiman pulo mengelilingi area terbuka pada bagian depan pemukiman. Pola pemukiman Kampung Pulo itu mengelilingi area perairan yaitu berupa danau. Berdasarkan filosofis pemukiman Sunda, penataan pemukiman seperti ini disebut dengan lemah cai, di mana terdapat suatu wilayah yang dijadikan sebagai pemukiman dan cai berupa wilayah perairan yang bertujuan sebagai keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Silvi. Bisa next slide. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Vanessa untuk menjelaskan materi tersebut. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai perumahan dan pemukiman Kampung Adat Pulo. Untuk bentuk atap Kampung Pulo ini memiliki bentuk atap jolopong. Atap ini berbentuk memanjang di kedua sisi. Atap jolopong sama dengan atap pelana. Pada atap Kampung Pulo memiliki atap yang sama, tetapi perbedaannya terlihat hanya dari material atapnya.
Untuk struktur rumah tradisional Kampung Pulo, sama hal dengan rumah tradisional Sunda, pada umumnya terdapat pondasi kecil yang terdapat di atas tanah, menggunakan kolom bermaterial kayu, menggunakan struktur atap kuda-kuda, dan menggunakan atap pelana yang menggunakan material ijuk. Nah, selanjutnya untuk prinsip-prinsip arsitektur tropis Kampung Pulo. Yang ada 5 prinsip. Yang pertama itu aspek radiasi matahari permukiman Kampung Pulo. Aspek radiasi ini sangat berpengaruh terhadap suhu yang akan dihasilkan pada permukiman maupun rumah tinggal. Untuk itu, Kampung Pulo tetap menjaga kelestarian dengan memperbanyak vegetasi pada bagian depan dan menggunakan bahan-bahan alami untuk meminimalisir panas yang akan dihasilkan. Kemudian prinsip yang kedua ada material selubung bangunan, yang mana material yang digunakan pada bagian lantai menggunakan lantai kayu, pada bagian dinding menggunakan bilik bambu dengan kerangka kayu, pada bagian atap menggunakan ijuk dan genteng. Material tersebut dapat kita ketahui bahwa material alam dapat menyerap panas dan mengurangi panas yang terjadi akibat radiasi dan dari matahari. Selanjutnya prinsip yang ketiga ada aspek curah hujan. Aspek curah hujan dapat dipertimbangkan dalam sebuah desain, terutama pada Kampung Pulo, merupakan permukiman di daerah dataran tinggi dan intensitas curah hujan yang terjadi cukup tinggi. Aspek curah hujan ini yang berpengaruh pada desain atap yang menggunakan atap jolopong, di mana atap tersebut memiliki kemiringan yang cukup untuk air hujan langsung jatuh. Selanjutnya prinsip yang keempat ada pergerakan udara. Pergerakan udara pada Kampung Pulo berpengaruh terhadap besar dan jenis dan kegiatan bukaan yang digunakan. Pada rumah Kampung Pulo ini, bukaan menggunakan jendela kisi-kisi. Lebar bukaan cukup besar. Hal ini dapat mempermudah pergerakan udara masuk dan udara keluar. Udara masuk dapat dari bagian bawah lantai yang menggunakan kayu, dan udara masuk juga dapat dari jendela maupun pintu. Udara keluar bisa melalui celah-celah atap. Pada prinsip pergerakan udara masuk dari daerah rendah dan keluar pada daerah yang tinggi. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu orientasi bukaan. Orientasi bukaan pada permukiman dengan menggunakan pola terpusat orientasi bukaan terdapat pada bagian depan. Bagian utara dan bagian timur tidak terdapat bukaan. Dapat diketahui pada bagian barat dan timur merupakan sumber panas matahari. Hal ini yang memungkinkan tidak adanya bukaan. Jumlah bukaan satu unit rumah terdapat satu jendela dan pintu. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nisa yang telah menjelaskan materi tersebut. Mungkin selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mira. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek non-fisik yang ada di Kampung Pulo. Bisa di next. Yang pertama ada sejarah dan latar belakang masyarakat Kampung Pulo. Menurut cerita rakyat, konon penduduk Cangkuang masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebagian lainnya beragama Hindu. Lalu Arif Muhammad singgah di daerah ini. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat Kampung Pulo. Kemudian Arif Muhammad beserta kawan-kawannya menetap di daerah Cangkuang, yaitu Kampung Pulo, sampai beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Pulo. Walaupun 100% masyarakat di Kampung Pulo beragama Islam, tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu. Bisa di next. Yang selanjutnya ada mata pencaharian. Mayoritas masyarakat Kampung Pulo bekerja sebagai petani yang menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, singkong, dan sayur mayur. Selain itu, masyarakat Kampung Pulo juga berternak berbagai jenis binatang seperti ayam dan itik. Masyarakat Kampung Pulo juga menjual makanan khas dari Kampung Pulo, yaitu
Burayot, Opak, Kogodoh, dan Ranginang. Ranginang memakai kinca. Kemudian dalam upaya mendukung kepariwisataan daerah dan menambah masukan untuk ekonomi rumah tangga, warga kampung ini membuat kerajinan tangan dari kayu, yaitu sumpit atau pinus, bambu, dan batok kelapa berupa rakit, candi, rumah adat, bebecaan, dan perahu. Setiap wisatawan yang mengunjungi kampung pulau tersebut, para pemuka adat memberikan sambutan berupa salam atau berjabat tangan. Tujuannya untuk menghormati tamu yang datang ke daerah itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pada Mira yang sudah menjelaskan tentang materi tersebut. Bisa dilanjutkan oleh materi selanjutnya, yaitu Dede Nurfaida. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah adat di Kampung Pulau. Rumah tradisional yang ada di Kampung Pulau dibangun oleh Mbah Dalem Syarif Muhammad sekitar abad ke-17. Pembangunan ke-6 rumah ini dan sebuah masjid yang kini berada di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, diperuntukkan ke-6 putrinya dan seorang putranya. Arsitektur tradisional rumah kampung pulau mencirikan unsur budaya Sunda, baik bentuk, struktur, dan ragam hiasnya. Walau tidak secara langsung, tetapi tetap mempertahankan tata nilai yang ada sepanjang perjalanan sejarahnya. Next. Baik, selanjutnya ada adat masyarakat di Kampung Pulau. Kampung Pulau merupakan sebuah kampung adat yang terletak di Desa Cangkuang. Kampung Pulau ini memiliki beberapa adat istiadat. Salah satunya yaitu adat kaluar di kampung saatos nikah. Seorang anak yang sudah dewasa kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan Kampung Pulau. Adat kaluarti kampung saatos nikah ini memiliki 5 makna. Yang pertama, untuk melatih kemandirian anak yang sudah menikah. Yang kedua, untuk menambah rasa cinta dan kasih sayang kepada orang tuanya. Yang ketiga, supaya tidak adanya persaingan dalam mencari nafkah. Karena di kampung pulau ini tidak diperkenankan kepala keluarga untuk mencari nafkah di luar kampung. Yang keempat, menghindari permasalahan dan perpecahan dalam keluarga. Yang terakhir, untuk menjaga ciri khas adat kampung pulau, yaitu hanya terdapat 7 bangunan yang ada di kampung pulau. Dengan adanya adat kaluarti kampung saatos nikah ini, di kampung pulau memiliki makna yang bertujuan untuk kebaikan anak-anak masyarakat kampung pulau yang sudah menikah, agar kelak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang mandiri serta bertanggung jawab. Masyarakat kampung pulau memiliki kearifan lokal terutama dalam pengendalian penduduk, yaitu untuk mempertahankan ciri khas kampung pulau yang hanya terdapat 6 kepala keluarga. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Baik, atas penyampaian materi tersebut. Dan selanjutnya bisa disampaikan oleh Fahmi. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu saya. Untuk selanjutnya, religi, tabu, dan ritual di kampung adat pulau. Ada beberapa hal tabu di sana. Yang pertama adalah larangan bekerja dan berziarah pada hari Rabu. Yang kedua, ada larangan menambah dan mengurangi jumlah rumah yang dikarenakan di sana hanya terdapat yang sudah menjadi adat di sana harus terdapat 7 rumah saja. Yang ketiga, larangan
memelihara hewan peliharaan berkaki 4, yaitu kecuali kucing. Yang keempat, larangan membangun rumah dengan atap berbentuk prisma. Untuk yang selanjutnya adalah larangan memukul gong besar. Dan yang terakhir, pada setiap tanggal 14 bulan Mulud, mereka melaksanakan upacara adat untuk memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu ali atau batu aji, peluru, dan batu yang semua benda-benda itu memberikan berkah untuk keselamatan kampung. Baik, next. Untuk yang selanjutnya ada kondisi sosial dan budaya. Yang pertama, ada agama. Agama yang ada di masyarakat Kampung Pulau ini memiliki mayoritas agama yaitu agama Islam. Ada dari 7 bangunan yang ada di sana, terdapat salah satu bangunan yang merupakan tempat ibadah masyarakat Kampung Pulau, yaitu satu musola. Hanya saja ketika hari-hari besar seperti hari Lebaran, hari raya Kurban, dan hari raya Islam lainnya, masyarakat Kampung Pulau tidak melakukan ibadah di sana, dikarenakan melainkan ikut bersama masyarakat lainnya di Desa Cangkuang. Untuk yang selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan di Kampung Pulau ini sama halnya dengan masyarakat umum, sehingga mereka tidak diberi batasan untuk melaksanakan ataupun untuk meraup ilmu-ilmu yang ada di luar sana. Mereka pun bersekolah seperti layaknya masyarakat umum di sekolah-sekolah dasar ataupun di sekolah menengah yang meskipun itu negeri ataupun swasta. Baik, mungkin mau untuk next. Yang selanjutnya ada kesehatan. Untuk masalah-masalah kesehatan di Kampung Pulau ini merupakan kawasan yang bersih dan tertata rapi. Seperti yang kita lihat dari gambar-gambar yang telah disampaikan tadi, terlihat bagaimana kebersihan dan kerapihan dari Kampung Pulau ini. Oleh karena itu, kemungkinan masalah kesehatan yang ada di sana itu tidak terlalu serius. Tetapi, jikalaupun ada masyarakat yang sakit, mereka pun akan dibawa ke desa atau ke puskesmas desa. Dikarenakan di Kampung Pulau itu sendiri tidak diberikan fasilitas untuk hal mengenai kesehatan, karena kan ada batasan untuk program tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kebudayaan. Kebudayaan yang di sana, yang berada di Kampung Pulau ini, itu bersifat dinamis. Maka seiring waktu, kebudayaan pada masyarakat Kampung Pulau pun seperti memandikan benda-benda pusaka. Contohnya yaitu keris, batu aji atau batu ali, ada peluru dan batu, yang semua benda-benda tersebut itu dianggap bermakna dan dapat mendatangkan berkah untuk Kampung Pulau. Yang berhak menguasai rumah-rumah adalah para wanita dan diwariskan pula pada anak perempuan. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah mapan dan sudah menikah, mereka harus meninggalkan kampung tersebut setelah 2 minggu dari pernikahan tersebut. Tentu saja tradisi-tradisi sejak zaman dahulu tetap dipertahankan. Mungkin sekian dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Kevin yang telah menjelaskan tentang materi tadi. Ini selanjutnya yaitu tentang kondisi sosial dan budaya. Di sini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah organisasi sosial, yang pertama adalah organisasi sosial, yang kedua adalah sistem peralatan lingkungan hidup dan juga teknologi. Mungkin yang pertama yaitu tentang organisasi sosial. Masyarakat di kampung pulau yang tinggal di luar daerah memiliki suatu perkumpulan masyarakat sehingga dapat kumpul dalam suatu acara tertentu. Kemudian menurut sang juru kunci, masyarakat di luar kampung pulau ini sangat aktif dalam acara-acara tertentu seperti pertemuan organisasi dan juga yang lainnya. Kemudian masyarakat ini tinggal di kampung pulau tersendiri. Jadi mayoritas kampung pulau ini adalah masyarakat murni dari kampung pulau tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sistem peralatan lingkungan hidup dan juga teknologi. Masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal apa itu teknologi, baik itu cara menggunakannya ataupun cara mengoperasionalkannya. Hanya saja karena bangunan tidak boleh membah atau bisa dikatakan kampung pulau ini sangat menjunjung tinggi adat ataupun menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku dari nenek moyangnya. Maka bangunan tersebut yang berada di kampung pulau tetap bersifat tradisional. Untuk memasak pun mereka masih menggunakan tengku atau kompor minyak. Next. Nah, mungkin yang terakhir adalah kesenian yang terdapat di kampung pulau. Untuk keseniannya yang masih dipelihara ataupun dilestarikan oleh masyarakat setempat yaitu tentang rudat atau bisa kita kenal sebagai pencak silat dengan iringan musik rebana. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan untuk kondisi sosial dan budaya masyarakat kampung pulau ini masih sangat murni dan bisa dikatakan juga masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat setempat dari nenek moyang tersebut. Mungkin itu penjelasan dari materi tentang kampung pulau. Mungkin selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kekeliruan dari setiap penjelasan materi yang telah disampaikan. Mungkin nanti teman-teman bisa berinisiatif mengembangkan dirinya masing-masing dan juga mencari sumber referensi masing-masing tentang kampung pulau ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.